Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab dari kitab Duratun Nasihin, yang mana menjelaskan tentang beberapa keutamaan traweh, ya. Jadi kita tahu yang namanya ibadah puasa atau di bulan Ramadan itu pasti ada yang namanya sholat traweh. Nah, sholat traweh itu dilaksanakan setiap malam setelah sholat isya, ya, pada waktu bulan Ramadan. Nah, itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh atau 1 bulan full dilaksanakan sholat traweh. Nah, ada beberapa keutamaan dari setelah kita melakukan sholat tarawih. Apa saja keutamaan tersebut, ya? Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala annahu satamani Ali qala iku ngendika sapa Sayyidina Ali suila den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih saking pira-pira keutamaan tarawih fi syahri Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Faqala monggo ngucap sapa Kanjeng Nabi. Nah, di sini dari riwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, karamallahu wajhah, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya terkait tentang apa saja sih keutamaan dalam sholat raweh di dalam bulan Ramadan, ya. Beberapa keutamaannya, yang pertama adalah yakhruju tintaake sapa al mukminu wong mukmin min dabihi saking dosane wong mukmin fi awwali lailatin ing dalam kawitane wengi kayaumi waladatu kaya oleh den lahirake ing mukmin sapa ummuhu wong mukmin, ibune wong mukmin, ya. Nah, di sini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertamanya seakan-akan dia itu dilahirkan kembali oleh ibunya. Berarti kalau dilahirkan kembali itu otomatis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu pasti dalam keadaan suci, ya. Nah, ketika dalam keadaan fitrah suci, kita mau minta apapun, kita mau berdoa apapun kepada Allah, insya Allah itu pasti 100% diijabahi oleh Allah, ya. Makanya dalam bulan puasa itu tidak ada doa yang tidak diijabah sebenarnya. Pasti diijabahi semua, tergantung Allah akan mengijabahinya itu pada saat itu juga, atau lusa, atau tahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian, pasti Allah akan mengijabahi. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu bukan zat yang mengingkari janji, itu Allah, ya. Jadi Allah itu pasti menepati janjinya. Itu yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu dosanya itu digugurkan semuanya seperti dia itu baru lahir dari ibunya. Itu malam pertama, berarti dari malam, ya, malam pertama, ya. Fi lailatis saniyah lan iku tetep ing dalem wengine kang kaping pindho yaghfiru bakal ngapura sinten Allahu Gusti Allah lahu maring mukmin wali abawaihi lan maring bapak wong tuwa lorone mukmin ingkana lamun ana sapa abawaihi mukminaini iku padha mukmin karone. Barang siapa, yang kedua adalah ketika seseorang melakukan sholat sunnah taraweh di bulan Ramadan pada malam kedua, ya, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Dengan catatan ini, kedua orang tuanya tadi harus mukmin, ya. Masa anaknya Islam, orang tuanya ndak Islam, bisa ndak? Bisa, pasti bisa, ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, atau memang dari dulu itu anaknya tadi itu mengikuti agama orang tuanya, ya, akhirnya dia mualaf, bisa jadi. Atau mungkin sebaliknya, dari dulu muslim semua, akhirnya orang tuanya itu murtad, bisa saja, ya. Nah, sini dengan catatan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam kedua di bulan Ramadan itu akan diampuni ke dosa-dosa kedua orang tuanya tadi. Nah, di malam berarti, ya. Jadi kalau bisa usahakan jangan sampai tidak tarawih ini. Ternyata keutamaannya itu banyak sekali. Jadi rugilah kalau kita itu tidak melaksanakan sholat tarawih, ya.
Jadi kalau usahakan tetap selalu melaksanakan sholat tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailati salisah yunati dan undang-undang sapa yunati undang-undang sapa malakun malaikat min tahtil arsy saking sore arsy istanif ngawitana sapa sira al amala ing amal. Ghafara mongko bakal ngapura sinten Allahu Gusti Allah ma ing perkara taqaddama kang wis dhisik apa maminta bika saking dosane sira. Yang selanjutnya ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ketika di bulan Ramadan, itu malaikat yang berada di arsy ya, di bawah arsy ya, itu memanggil-manggil kita atau memanggil-manggil orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga ya. Itu silahkan kamu beramal apapun ya, karena semuanya itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya. Jadi amit yun sewu ini ya, ini katakanlah orang tersebut melakukan dosa nih, orang tersebut melakukan dosa. Nah, ketika dia melakukan sholat sunnah tarawih pada malam ketiganya, insya Allah dia diampuni dosanya oleh Allah semuanya tanpa terkecuali. Di sini kan jelaskan ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Jadi dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni oleh Allah ya. Makanya yang ketiga itu jangan sampai kita malam ketiga meninggalkan sholat sunnah tarawih, karena malaikat di bawah arsy yang dekat dengan arsy berarti otomatis dekat dengan Allah itu memanggil-manggil kita bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah terdahulu ya. Walaupun sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, itu akan diampuni Allah. Makanya itulah keistimewaan dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan istimewa bulan Ramadan ini ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, itu pahalanya tidak akan bisa dibandingkan dengan yang puasa pada 11 bulan full selain di bulan Ramadan. Coba bayangkan, 1 banding 11, satunya 1 hari, 11-nya 11 bulan. Orang puasa 11 bulan di bulan selain Ramadan, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, 1 hari. Makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan ini ya, tetap kita harus bisa puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailati rabi'ah lahu iku tetep keduwane mukmin minal ajri saking ganjaran. Mislu qiraatil Taurati utawi sepadane ganjarane maca Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqani lan Al-Quran. Yang selanjutnya ini ya, yang selanjutnya barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah tarawih pada malam keempat ya, itu akan diberi pahala seperti orang yang membaca 4 kitab sekaligus ya. Di antaranya membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, apakah kita bisa membaca kitab Zabur, Injil, Taurat? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau Al-Quran mungkin kita sudah terbiasa membaca Al-Quran ya. Tapi kalau membaca Injil, Zabur, Taurat, apakah kita terbiasa? Nah, kita bisa memperoleh pahala orang yang membaca kitab Zabur, Injil, dan Taurat serta Al-Quran hanya dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam keempat ya. Ini berarti pahalanya tidak main-main ya. Jadi pahalanya sangat besar sekali, seperti membaca 4 kitab dari Allah sekaligus ya. Manfaatkan momen-momen seperti ini, jangan kalian sia-siakan ya. Jangan kalian sia-siakan dengan katakanlah bukber ya, bukber atau terus tidak terawih. Jangan sampai bukber, tetap bukber boleh, buka bersama boleh, tapi usahakan pulangnya tetap harus terawih. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kesempatan ini itu datangnya 1 tahun sekali, bukan 1 minggu sekali, itu tidak ya, atau mungkin 2 hari sekali, itu tidak, tapi 1 tahun sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailatul khamisah a'ta diparingi hu ing mukmin sapa Allah Gusti Allah taala halimahul hursin dan Allah misluman sepadane wong salat kang maca sholawat utawa salat kang salat fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram wa Masjidil Madinati lan Masjid Madinatil Munawwarah wal Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa. Nah, yang selanjutnya ini juga tidak kalah hebatnya lagi ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih
Ya, pada malam kelima saja ini. Pada malam kelima Allah akan memberi pahala orang tersebut seperti dia melaksanakan sholat di 3 masjid yang paling utama dalam Islam. Yang pertama di Masjidil Haram. Yang pertama di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Madinah, ya, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Padahal kita tahu sendiri orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berlipat-lipat ganda, ya. Apalagi di Masjid Madinah juga dilipat gandakan. Dan sholat di Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang mukmin dulu, ya, itu sebelum pindah ke Masjidil Haram itu juga ditingkatkan pahalanya. Ya, jadi menurut saya ini jangan sia-siakan pada malam kelima juga, ya, pahalanya tidak main-main, ya. Jadi kalau pada malam kelima terus kalian ingat, ya, tarawih, ya, harus tarawih lah. Tarawihnya bilangannya bebas, terserah, ya, mau 8 boleh, 8 witir 3 boleh, ya, 20 witir 3 boleh, jadi 11 sama 23 bebas, silahkan, ya, tidak ada yang salah. Ya, itu benar semua. 11 rakaat benar, 23 rakaat ya juga benar, ya. Terus yang tidak benar yang siapa? Yang tidak benar ya adalah ketika sudah tahu masuk waktu Isya terus ada sholat tarawih, dia tidak melaksanakan sholat tarawih, itu yang tidak benar. Tidak usah diperdebatkan jumlah tarawih rakaatmu berapa? 11. Jumlah tarawih rakaatmu berapa? 23. Wah, beda. Ini kita beda aliran atau beda akidah. Tidak. Semua akidah itu sama selama menyembahnya Allah dan selama memegang tongkatnya Rasulullah SAW. Menurut saya semuanya itu sama, ya, tergantung kita mau yang lama atau yang ringkas, itu milih tergantung, ya. Jadi tidak usah saling memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Menurut saya itu adalah hal yang sepele. Menurut saya ketika sesuatu sepele diperdebatkan itu tidak lama kemudian pasti kita akan terlihat bodohnya sebenarnya, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah akan saya lanjutkan besok untuk malam-malam yang istimewa untuk melakukan sholat sunnah tarawih. Fadilahnya itu apa saja pada malam ke-6 sampai malam ke-30. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.